Ku hanya ingin lupa, hanya ingin lupa, karena kau pernah ada, menjadikanku istimewa. Ini lagunya sih ya. Udah lama nggak pernah main gitar, jadi sekalinya main gitar agak nervous. Iya, sama nih. Iya, masalahnya ini di Dalam depan jadi kamera. nervous. Di depan kamera, di depan host kita juga. Oh iya benar. Kembali lagi bersama kita di Tanpa Naskah, oke? Dengan saya Cepi. Dengan aku Ray. Oke. Kita di sini akan ngobrol lagi random ya, gitu. Yap. Untuk apa? Untuk temanya apa? Nanti Yap. kedepannya stay tune aja. Ya. Jadi aku mau lanjut lagi nih obrolan barusan. Oke. Seru ya, Ya. seru soalnya gitu. Iya. Gimana? Oh ini konsep kayak apa ya? Satu nasihat yang dibungkus dengan musik gitu kan. Karena wah dulu tuh susah banget gitu buat lupa gitu kan sama someone fucking else gitu. Nah, tadinya emang mau tidur nih ya. Mau tidur. Nah, sengaja kan kalau playlist Spotify kalau nggak premium kan suka shuffle kan. Oh kan. ya. Udah ngantuk kayak anjir. Nggak jadi. Gimana lagi? Itu langsung begadang. Begadang. Kalau selain itu sih kayaknya nggak ada lagi. Karena apa ya namanya? Mungkin sebenarnya ini tuh nggak harus dilupain karena gini Pak Cep, semakin kita berusaha untuk melupainnya semakin kita ingat ke situ. Ya berarti kita harus menikmati rasa sakitnya itu. Ya. Karena dengan menikmati rasa sakit maka akan sendirinya kita berdamai dengan rasa sakit itu. Ya. Cepi Permana 2025. Ada di bawahnya deh. Boleh lah. Boleh. Quote Cepi hari ini. Quotes of the day. Terus, jadi gimana? Nah jadi ya kalau si fase kayak semisalkan ini masuk sama judul topiknya ya buat kayak ini. Masuk nih. Jadi judul dari episode ini tuh kita bisa nggak sih untuk ngejalin persahabatan sama lawan jenis, tapi itu tuh pure doang gitu. Pure sahabatan. Nah bisa atau enggak gitu. Nah, kita bakal ada kupas-kupas tentang sangat berat buat dijawab sih sebenarnya. Jadi apa ya? Sebenarnya udah tahu nih jawabannya apa, cuman kadang kita tuh nggak bisa ngungkapin pakai ungkapan. Verbal. Ya, ungkapan atau ucapan. Betul, kayak gitu. Tapi ada tips triknya juga sih nanti dari aku. Ada tips triknya dari POV aku, dari kamu juga mungkin ada. Kita kupas masalah tema ini. Jadi temanya adalah judulnya apa tadi? Kita pakai judul resminya nih. Iya boleh. Apakah sahabat lawan jenis itu harus punya boundaries biar bisa nggak salah paham lah intinya gitu. Nah, jadi ya akan banyak kemungkinan lah di sini juga ya. Karena ini menurut perspektif kami. Iya, kami berdua. Tapi menurutku ya. Itu tuh sesuatu yang tidak bisa dihindarkan juga. Karena kan kita itu dari kecil masuk ke ranah dunia sekolah. Betul. Nah mungkin sih terjadi hal ini tuh ya pas di masa-masa itu dari sekolah. Karena kan kita kan satu kelas itu kan cowok sama cewek nyampur kan, gitu. Dimana waktu itu tuh begitu kebiasaan gitu jadi ribet malah. Jadi waktu itu tuh ya waktu pas sekolah pernah nggak sih ngerasain kita duduk bersama gitu ya, tapi sama cewek. Itu emang gurunya yang nyeting kayak gitu. Oh bukan kemauan kita nih. Iya. Kalau dulu kan waktu pas zaman sekolah kita kan pasti agak malu ya kalau duduk sama lawan jenis. Jangan cowok sama cewek, biasanya yang cowok tuh agak nggak mau, tapi cewek juga sih kayaknya nggak mau juga gitu kan. Mungkin dengan alasannya ya karena malu gitu kan, duduk berdua sama cowok sama cewek. Makanya kan
dulu tuh sering kabur-kaburan dan artian gini, udah disetting sama guru kayak gini, di hari besoknya tuh balik lagi sama teman kita yang cowok gitu kan duduknya. Ntar dialihin lagi nih. Dialihin lagi nih gitu kan. Ada cepu biasanya ada temen, Bu, si Cepi Bu, duduknya sama misalnya sama si Pras lagi gitu kan. Harusnya sama si Anu. Ya sama siapa kan, harusnya sama cewek gitu kan. Nah, itu waktu kapan? Kalau pernah sih kalau nggak salah waktu SD juga kelas berapa ya? 5 kalau nggak salah. Oh, kelas 5. Oke. Waktu kelas 5. Terus waktu SMP pernah. SMP tuh waktu itu pas ini sih sebenarnya ujian. Oh ya. Jadi ujian kelas aku disatuin sama kakak kelas. Yang dimana kan random juga kakak kelas waktu itu aku dapat cewek nih kebetulan kakak kelas. Teh siapa gitu namanya, teh siapa gitu. Dia orangnya pinter gitu. Emang hari ujian itu kalau nggak salah seminggu. Hari pertama sampai ketiga jaim, nggak mau ngomong. Cuek aja tuh. Cuek-cuekan gitu kan. Waktunya balik ya udah balik. Mungkin pas begitu hari keempat lah gitu. Mulai kita tuh agak berani dalam artian negur sedikit-sedikit, dan tiba-tiba asik ngobrol gitu kan. Walaupun ya aku juga segan ya, dia kakak kelas gitu kan. Canggung kan itu. Canggung. Kakak kelas. Apalagi kalau masih ingat dulu tuh ada kakak kelas kita tuh yang agak bule itu ya. Teh siapa ya namanya? Teh Rida. Itu kan jadi primadona tuh dulu tuh. Oh iya. Selain dari Mas Anda yang udah diceritain nih kan waktu itu sama Adu itu. Itu kalau belum nyimak keren sih itu ya. Kocak asli itu. Gitu. Nah mungkin kalau menurutku ya mungkin pas dari itulah gitu, dimana kita tuh mulai merasa wah nyaman juga nih berteman sama lawan jenis. Apalagi di dalamnya itu mungkin nggak hanya ngobrolin masalah yang ada di sekolahan aja, bisa jadi curhatan-curhatan. Misalkan kita misalnya punya pacar siapa misalkan, tiba-tiba aku pengen tahu nih POV teman kita yang cewek yang di kelas misalkan, ini gimana sih gitu, cara ngadepin cewek yang kayak gini gimana, mungkin berawalnya dari situ. Oh iya sih. Ya itu pasti bakal manjang juga tuh biasanya obrolannya kalau udah bahas gitu kan. Iya, pasti manjang. Apalagi cewek kan berperasaan kan. Betul. Peka. Dan kalau berperasaan tuh jadi laki-laki itu kan dia sering berpikir logika ya gitu. Begitu pas ngobrol sama teman cewek, kan dia kan berperasaan kan, yang ngedepanin perasaan gitu. Jadi pas begitu kita ngobrol tuh kita merasa kayak kita ngobrol kayak sama ibu lah. Mungkin kayak gitu. Dekat banget gitu. Jadi kalau ibu kan biasanya suka memposisikan dirinya mungkin ya. Atau merasakan apa yang anaknya rasain gitu. Jadi teman-teman cewek ya kayak gitu kebanyakannya. Kalau curhat sama cowok kan lain cerita ya. Biasanya suka apa sih cuman kayak gitu doang. Gini aja caranya gini udah gitu. Giliran dia yang ngalamin iya juga ya. Iya gitu kan. Kalau sama cewek kan biasanya suka ibaratnya si masalah yang kita obrolin itu ibarat manusia mah dituntun dulu gitu. Kayak dituntun gitu. Dituntun sampai dapat solusinya, walaupun solusinya juga nggak tahu bener nggak tahu enggak gitu, nggak tahu berhasil nggak tahu enggak juga gitu kan. Tapi nggak ada salahnya juga kita nampung masukan dari orang lain juga. Betul. Nah yang jelas mungkin dari itulah secara tidak langsung misalkan kita nih merasa nyaman gitu sama ngobrol sama sahabat teman cewek lah gitu. Terus teman ceweknya pun sama gitu ya, sama-sama nyaman juga gitu ya ngobrol sama kita sebagai cowok gitu. Dan akhirnya mungkin di situ juga bisa jadi gitu ya, karena nggak sedikit juga sih yang berawalnya dari sahabat. Betul sih. Jadi cinta. Atau enggak itu malah saling mendem. Bisa saling mendem, bisa karena nggak mau hubungan pertemanan itu jadi kayak rusak. Rusak karena gini ya, kalau misalkan menurutku ya, kalau macarin sahabat di mana sahabat itu mungkin udah lama gitu ya. Ini maksudnya tuh sahabat yang lawan jenis gitu. Kalau kita ungkapin mungkin kita merasa pede juga, kayak wah aku bisa nih gitu ya dapetin dia, soalnya dia juga kita rasa dia udah nyaman juga sama kita gitu. Jadi mungkin poin plusnya itu kita itu udah sama-sama saling mengenal dari dulu. Tapi kan
pikiran aku tuh melangkahnya lebih jauh lagi dari itu. Seandainya pahitnya ya ini pahitnya, seandainya di tengah jalan putus, yang tadinya sahabatan jadi asing. Ya. Dan bahkan nggak mau saling kenal lagi. Nah aku tuh lebih ke menjaga itu aja sih gitu. Ya. Walaupun jujur ya aku juga banyak sih sahabat-sahabat dari lawan jenis gitu dari zaman sekolah gitu ya. Banyak. Tapi ya gitu, gimana caranya aku ngebatasin aja sih gitu. Ada boundariesnya lah. Mungkin gitu aja sih. Ya sih, ya itu emang agak sulit sih sebenarnya Pak Cip. Apalagi ya, kebetulan jadi inget nih, gimana bisa dinyampaikan kan. Jadi gimana? Nah, bayangin ya maksudnya. Bayangkan. Gue tau nggak yang pernah ini nggak? Waktu pas ISQ, waktu kalau lagi apa ya murid baru, biasanya guru itu suka ada kayak berpuisi kayak bayangkan ketika kalian pulang ke rumah ada bendera kuning gitu. Wah itu bener bikin ya. Dulu tuh kalau nggak salah dibahasnya di lapangan ya. Itu lagi panas padahal kan. Begitu dari aku ya nih ya aku ya hampir tiap sekolah dalam artian SD dapat ya SD kita dapat kan yang itu SQ kan dapat waktu pas masuk SMP dapat juga ISQ kayak gitu SMK dapat juga gitu kuliah apalagi dapat lagi aku ada oke. Jadi subuh nih jadi waktu pas lagi ospek lah ospek di hari terakhir sih biasanya ISQ itu suka adanya di hari terakhir menjelang mau apa ya kita mulai belajar iyalah gitu jadi biasanya itu jam masuknya itu lebih subuh lagi ya biasanya itu ditempatinnya di subuh itu pas hari terakhir nih ya ya tapi ya bener sih ngena juga sih gitu ya. Tapi itu emang sih kalau misalkan dibahas sampai di masa kuliah pun juga bakal masih tetap dalam sih iya sih emang dalam. Intinya kalau bahas soal ibu tuh pasti bakal iya cuman ini apa yang menurutku tuh yang menurut aku kayak ini SQ itu kebilang monoton karena template-nya sama ininya template-nya iya jadi ngomongin masalah gimana kalau pulang sekolah tiba-tiba ada bendera kuning di rumah tiba-tiba mungkin orang tua kita yang tiada gitu kan ya walaupun emang sedih cuman template-nya sama coba ya untuk para guru di sana lebih kreatif lagi cari template yang lain supaya teman-teman yang lain tuh bisa ngena tuh coba ya waktu pas lagi kuliah teman-teman aku kan ada yang dia tuh disebut peka sih kayaknya enggak deh peka dalam hal jadi hatinya tuh nggak bisa kesentuh gitu karena mungkin dia apa ya memorinya tuh udah tahu gitu ISQ itu jalan ceritanya pasti kayak gitu malah ketawa-tawa dong. Tapi agak psikopat ya. Asli. Tapi yang lainnya pada nangis sih. Yang di sampingnya pada ketawa-ketawa. Parah banget. Tegang masukin kepalanya ke tas. Parah banget. Next. Mungkin bisa jadi gini Pak Cep. Sebelum kita masuk ke poin yang pertama ya. Karena kan tadi kata Pak Cep ini template ya soal itu. Mungkin kalau sekarang si ISQ-nya apa namanya diganti nih sama musik misalkan. Nah sekarang kan lagi happening nih for revenge ini. Kalau mereka lagi perform kan banyak tuh audiensnya yang sadness, iya kan. Ada yang bertato gitu, jombrongan, anjir tetap nangis. Tapi emang bener sih kalau udah apa ya turun dari hati sih emang udah bawaannya pasti sedih. Kayaknya itu udah apa titik level dalam mencintanya itu dalam juga sih. Pras ini gimana sih? Ini passwordnya apa sih? Pras passwordnya apa? Luwak white coffee. Kirain luwak white coffee. Kopinya mantap. Liverpool kalah. Persib juga. Aku tahu info itu di grup lagi. Mau nimbrung cuman nggak ngerti bola kan? Iya. Jadi gimana? Ya udah makanya aku nggak nimbrung. Aku jalan ntar. Itu. Ya. Sorry ya guys ya. Tadi aku lagi nyeting waktu. Kita makanya jangan kaget kalau konsep kita kayak gini. Asik aja lah gitu. Jadi intinya ke poinnya gimana? Nah untuk poin yang pertama ini
perspektif, tapi ini kayaknya tadi udah kejawab sih Pak. Iya. Yang poin kedua ini. Wih. Gue nunggu poinnya. Waduh, thank you. Pas kami yang Aduh. Ya. Dia adalah host yang merambah jadi Sianto. Pada lagi pada ngapain sih ini? Pada lagi menggibah. Iya. Gibah sore. Olahraga otak. Oke ya, thank you ya. Nanti antum bagiannya. Ya. Terima kasih loh. Muah. Thank you. Ya. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Pak Bahlil, tolong apa ya? Sialnya apa ya? Ya udah, nggak ada kaitannya. Hus. Karena dia datang ngomongin sel. Iya. Kita kembali ke sini. Oke, baik. Nah, karena berhubung si poin kedua ini tadi udah sempat ke bahas nih. Ya. Kita masuk aja langsung ke dalam batasan kita terhadap sahabat kita sendiri itu seperti apa. Bukan terlebih lagi, emang karena ini kan judulnya persahabatan lawan jenis. Nah, sekiranya batasan-batasan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk nggak sampai Jadian. Gitu. Kayaknya kamu dulu. Ya, gitu. Jadi gini baca. Gimana? Aku mau nyerita. Ini pengalaman temen tapi ya. Wih, real. Ya, pengalaman temen aku nih. Kisahnya. Ya, tuh. Jadi temanku ini. Ya. Waduh, thank you. Bonita tuh yang ini, yang ada lagunya itu. Bonita cantik. Bukan itu. Tia Bonita. Iklan itu. Bonita cantik. Boneka cantik. Jauh tapi ya. Bisa sih. Bisa. Bonita cantik. Abdi teh. Langsung serem ya. Langsung hantu itu. Pak, kalau misalkan ojek pakainya pertama turbo nggak pernah orderannya. Pakai Dexlight bisa tuh. Iya. Si Puwong. Oh iya. Dia curhat dia. Gimana? Ya barusan dia curhat. Oh, kirain Keresahan dalam perjalanan gitu. Kan dia kerjanya di jalan kan. Oh iya. Ya. Ini sih emang realitanya seperti itu. Cuman kayaknya yang udah dibahas lah itu ya. Let's ngopi dulu ya. Saya minum juga. Ya, jadi batasan-batasan seperti apa yang sekiranya bisa kita ini menjaga kualitas persahabatan itu tuh biar nggak jadi toksik entarnya. Jadinya gitu. Ini untuk lawan jenis ya, gitu. Gitu. Kalau menurut aku berdasarkan pengalaman temanku, jadi dia ini punya sahabat nih. Sahabatnya tuh waktu dia masih SMA. Aku nggak nanya sih lebih spesifiknya itu kelas berapa. Tapi yang jelas, menurut penuturannya, jadi temanku itu sebenarnya di awal-awal tuh nggak punya perasaan lebih lah ke si sahabatnya ini. Oh ya, anyway, temanku itu cowok ya. Kita ini aja deh. Kita kasih nama samaran aja deh biar nggak bingung. Jadi si ceweknya namanya siapa? Si B aja lah. Si B aja ya. Si B. Si B. Si yang cowoknya? Cowoknya C. Si C. Oh, oke. Cepi. Oh, ganti aja. Boleh. Sini aja deh. Si ceweknya aku namain Mimin. Baik. Mimin nggak guru kita ya. Sorry. Itu. Si ini aja, si Bunga. Oh ya boleh. Bunga apa Mawar boleh. Oke. Jadi si Bunga, si cowoknya siapa? Nah, si kayaknya jangan si Ayah. Si Ayah. Ya. Cowoknya si ini Blacky. Ya, Blacky bisa kan ya? Si Blacky. Jangan. Oke. Boleh lah. Jadi jangan Blacky, enggak enak. Oh, takut. Joko aja Joko. Oh, Joko. Nah, Joko aja udah Joko. Tingkir. Jadi bener ya fix ya. Ceweknya tadi Bunga, cowoknya Joko. Oke, deal ya. Oke. Tapi bukan Joko yang udah itu ya. Oh, oke deh.
Ya, Yang di oke. Solo itu ya. Tambah. Lu ditambahin. Parah. Gak apa, ini selingan aja lah. Belum. Biar nggak tahu. Tadi Iya, iya. si Bunga sama si Joko. Masih Joko. Oke, lanjut. Berhubung temanku ini yang namanya Joko, pertamanya nggak pernah ada bahkan nggak pernah ada ekspektasi buat suka sama si sahabatnya si Bunga ini, yang bernama Bunga. Nah, seiring berjalannya waktu, karena kebetulan nih si Joko ini tuh pinter orangnya. Oh, pintar. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh ranking 1 mulu. Wah, berarti dia sering jadi bahan contekan dong Iya. Betul. Iya, benar-benar. buat Joko. Buat Joko. Dan Terima baik kasih lagi. ya. Terima kasih Joko. Thank you Joko. Thank you karena udah menjadi bahan contekan buat kita. Ya, terutama bahan contekan untuk di episode ini juga. Ya dia doang. Iya. Dia doang nih sama Sama doang. Joko, aku sendiri nggak tahu Joko siapa. Ya, jadi si Joko ini karena pinter, otomatis ya si sahabatnya yang namanya Bunga ini tuh tertarik lah. Sama si Joko. Tapi itu dalam kurun waktu yang nggak singkat sih. Jadi gini Pak Cep. Katanya tuh selang beberapa bulan lah, hampir mau setahun. Si Jokonya dulu nih yang pertama punya perasaan. Karena si Bunga ini tuh kan sering datanglah ke rumahnya untuk belajar. Nah, katanya gitu, untuk belajar gitu kan. Untuk belajar, mungkin karena dalam keadaan itu dan intensitasnya sering, mungkin jadi kebentuk sebuah chemistry mungkin. Chemistry. Nah, dan ya secara nggak langsung si Joko ini cerita nih sama aku, tapi nggak ketemu lah gitu kan, karena kita beda sekolah. Bilang ke aku, waduh, Ray lagi dalam posisi bingung sekarang. Gitu. Anjir. Itu tuh baru ngabarin lagi setelah sekian tahun belum ketemu Si Joko. Ya gitu. Tapi masih mending loh. Begitu dia ibarat tuh lost kontak. Tiba-tiba dia datang lagi, masih mending loh. Aku bersyukur banget dia ngomong kayak gitu sama kamu. Kenapa? Gimana kalau misalkan si Joko tiba-tiba bilang, Ray, apa kabarnya Ray? Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 Ray. Jadi kan saya juga sama itu. Masih mending kayak gitu loh. Iya sih benar. Karena kan emang rata-rata kayak gitu kan. Habis les kontak lama, tiba-tiba hilang. Udah les kontak lama, datang lagi, nanya kabar. Aku langsung udah merinding lagi. Udah ada hawa-hawanya. Udah merinding. Megang apa ya gini, langsung tremor. Udah kebaca lah. Oh gitu template-nya. Oke, lanjut. Jadi si Joko ini cerita lah. Tadi kita emang pengen ketemu, lebih enak ngobrol kan. Cuman ya waktu itu akunya kayak lebih ke gimana? Jadi waktu itu kayak lagi nggak mau keseringan main. Nggak mau gimana? Lagi nggak mau keseringan main. Jadi kamu lagi pengen quality time sendiri gitu? Itu sebenarnya ada di kondisi tertentu. Jadi maksudnya kalau misalkan waktu itu lagi ada trouble nih, ya waktu itu sempat punya pacar juga gitu. Ya sudah trouble, ya untuk ketemu sama teman-teman tuh kayaknya lagi nggak pede. Takutnya ntar moodnya lagi jelek. Jadi takutnya si teman yang ini tuh kena juga gitu ya dari mood kita yang hancur misalkan. Makanya ya mending milih buat di rumah gitu kan. Ya atau enggak ya ngepoin Facebooknya temen yang lain. Ya dulu mah masih musim Facebook ya. Ngepoin. Stalking. Aku kira diem di rumah tuh masak belajar masak. Ya. Jikir. Ngepoin Facebook. Malah stalking. Coba aja Bong. Gitu. Ya terus. Gimana? Ya akhirnya dia ini ceritanya soal ditelepon lah, lewat telepon gitu kan. Si Joko nelfon. Telepon ngobrol. Nah, ini mah langsung ke ini aja ya. Jadi garis besar. Ke ref-nya gitu. Langsung ke ref-nya. Kayak tadi itu di awal. Dia ke si Joko ini udah terlanjur punya perasaan sama si Bunga. Diceritain berarti dari A sampai Z gitu. Kenapa dia tiba-tiba suka gitu sama si Bunga. Nah, itu nyeritain nggak? Itu tuh sedikit sih Pak Cep. Jadi nggak terlalu rinci. Berarti ada bab yang hilang. Karena kenapa Pak Cep? Kenapa? Pengen dibahasnya harus langsung ketemu. Gitu. Tapi akhirnya ketemu nggak? Enggak.
yang minggu lalu. Minggu lalu Masih ada lagi tuh. masih baru dong. Ya, masih baru. Waduh, kita undang ke podcast yuk. Boleh ya, boleh ya. Boleh ya. Nah, kita mampir ke sini ya. Kalau kebetulan ya jadinya. Gitu. Taruh rincinya di sini nih. Ya, jelasin gitu Bang. Nah, bukan siapa dari dulu nggak jelasin rincinya gitu. Bercanda. Itu tergantung Joko aja. Ya, jadi kamu tuh Terus gimana? Pas apa nelpon dia langsung ngobrol ke masalah intinya gitu. Jadi aduh. Aku tuh Ray suka nih sama si bunga ini, cuman di sisi lain dia nggak mau ngerusak persahabatannya. Nah, tapi si Joko ini tuh punya ekspektasi kalau si bunga ini pun juga punya perasaan yang sama. Oh, si Joko ngerasanya kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya dia agak sempat pede juga awalnya. Karena wah, aku kan temennya dia ini, aku pasti diterima gitu kan. Ya. Pasti berpikiran kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi yang aku nangkep gitu ya di pikiran, bisa jadi emang karena ya si bunganya ini emang orang baik, maksudnya ke siapapun dia care lah. Kan bisa jadi kan ada kemungkinan kayak gitu. Tapi Joko mengartikannya, wah kayaknya sama nih punya perasaan juga. Oh, Dicoba lah sama Joko ini. Dicoba ketemuan di luar sekolah. Ketemuan ya alibinya mau kayak belajar biasa aja kayak biasanya gitu. Tapi ada yang beda waktu itu. Belajarnya bentaran. Oh, belajarnya bentar. Ya, si Joko ini ngajak si Bunga buat antar aku dulu yuk ke satu kafe gitu. Pengen ketemu sama temanku juga gitu di sana. Oh, jadi si Joko ngajak si Bunga ini ke kafe. Berarti at least ya udah nggak kerja kelompok lagi dong. Nggak kelompok lagi. Ya, alibinya di kerja kelompok. Kerja kelompok. Jadi dia mau pengen ngobrol lebih dalam gitu. Nah, betul. Ngobrol lebih dalam. Jadi Bisaan ya cowok. Bisa banget ya cowok kepikiran kayak gitu. Dari belajar langsung diajak kafe. Itu tuh. Tapi masih mending loh. Dari belajar ajak ke kafe. Daripada ke hotel. Parah. Bercanda. Iya. Jadi ketemu di kafe di sana. Nah, karena si Joko ini tahu si Bunga ini tuh punya hobi mancing. Bukan. Cewek mancing nih. Aku kemana-mana bawa. Susah, gak mau. Cewek kan gitu, nggak sabaran. Gampang bete kan. Iya kalau nggak mengetes kesabaran cewek, ajak mancing. Iya sih ya, udah kepikiran tuh. Udah nggak mau. Tes mentalnya buat itu. Boleh dicoba tuh, teman-teman kalau penasaran. Ya kan, ya siapa tahu kan. Mancing. Ya, kita bisa menerima masukan dari orang lain juga nih kalau itu. Dan unik tuh. Ya, unik gitu kan. Jadi lagi nih si Bunga ini. Si Bunga ini kebetulan hobi balet. Wah. Balet. Berarti kakinya bisa gini panjang. Iya. Biasanya ya orang balet tuh ciri khasnya kayak gitu kan. Wah, itu gitu kan. Gak. Tadi aku tuh kok kamu ngobrolinnya ke masalah itu? Aku ini yang kalau balet itu ya, yang membuat aku kagum tuh, kenapa sih kaki mereka tuh bisa kayak gini gitu? Oh, yang jinjit itu kan? Yang dimana jinjit itu tuh yang nahan mungkin jempol doang ya? Oh iya sih. Sedangkan tumpuan kita kalau pakai jempol tuh kan nggak? Iya benar. Aneh sih. Itu keren banget ya. Keren sih. Nggak bisa balet. Kenapa kamu nggak ikut? Nggak ada. Cukup main karet aja macam. Terus experience-nya itu aja lah. Ya, jadi si Joko ini beralasan karena udah tahu punya si Bunga ini hobinya balet. Dia bilang ke si Bunganya kalau nanti di kafe itu bakal ketemu teman aku yang sama-sama suka balet. Siapa tahu kalian klop gitu kan. Padahal nggak ada. Emang main ke kafe doang. Bohong itu dosa. Ya. Joko nggak boleh kayak gitu. Nah, nanti kamu diajak, yang jadi tungtung sahur. Lu ngerasa diajak jadi tungtung sahur. Iya. Terus gimana? Jadi, begitu udah nyampe nih mereka singkat ceritanya. Duduk ngobrol-ngobrol dulu. Nah,
belum sampai 5 menitan lah katanya, kata si Joko ini. Nanya, mana nih temennya yang bisa balet ini? Iya, pasti notice deh. Pasti notice dong, karena kan di awal si Joko ini bilang bakal banyak teman-teman. Ya, enggak. Jadi satu doang. Oh, bakal ada teman juga gitu kan di sana. Dan ternyata pas nyampe kafe, celingak-celinguk kan pasti kan. Bunga gini. Kok ada dateng? Gini. Apakah ada uang? Oh. Sepertinya aku melihat ada uang yang jatuh. Bisa. Ya berarti pasti kan gitu ya, si Bunga pasti notice juga. Mana ini temannya? Kamu tahu gak kalau misalkan di sinetron yang ngobrolnya dalam hati? Oh ya, kayak Cinta Fitri. Kan ngomongannya kan gini. Aku akan melihat dia. Aku akan mengikuti dia dari kejauhan. Padahal dia aja cuma gini kan. Oh iya. Dulu mewah tapi kalau kayaknya sih gitu ya, si Bunga gitu ya. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Terus yang suara backsoundnya siapa? Backsoundnya si Jokonya mungkin. Aduh, tahu ketahuan lagi modusnya. Si Bunganya tuh seperti itu. Coba kamu yang ngomong, aku yang gini. Coba. Jadi itu mah. Aduh, takut kebongkar nih modusnya. Oh gitu, coba. 1, 2, 3. Wah, takut kebongkar nih modusnya nih. Gimana kalau misalkan dia lebih tahu, takutnya dia kabur duluan. Kok gua kayak orang yang sengklek? Oh, enggak lah. Gua dulu lebih ini malah. Kayak orang yang ini apa? Kayak orang apa sih yang ini? Cuma gitu. Epilepsi. sorry. Nggak ini bercanda ya. Ya, lanjut. tenang. Kecak banget. Kecak banget ya Allah. Ini kasihan. Jadi ditanya nih si Joko, mana kok belum datang, kata si itu kan. Ya tunggu aja lah, lagi di jalan gitu kan. Tunggu. Tapi nggak dikasih tahu nunggunya berapa menit, berapa jam. Dia pinter ngalihinnya. Asli, dia bisa jago lah pokoknya kalau kayak gitu ya. Joko, ajarin saya ngemodus cewek. Ajarkan aku suhu. Dia gitu bisa inilah bawa suasananya. Bawa suasana. Oke, terus setelah sekian lama, terus gimana? Sampai udah hampir mau sejaman katanya. Oh. Datang juga. Di situ udah lebih gelisah. Oh, gelisah. Ya. Tapi akhirnya si Joko ini jujur sama dia. Cerita Bunga, sorry sebelumnya. Sebenarnya nggak ada gitu orang itu tuh. Aku ngajak kamu ke kafe tuh karena apa? Cuman pengen ngungkapin aja katanya gitu. Oh. Ya, barangkali berkenan untuk ya pacaran lah gitu kan waktu itu. Pacaran sama si Joko ini. Nah di sana Bunga langsung jawab. Ya. Diam dulu, bingung. Diam langsung mikir kali ya. Iya. Ya kaget juga sih kayak. Pastilah. Kaget, campur, kesel kan pasti. Tiba-tiba si Bunga tuh ya begitu udah dengar si Joko langsung diam. Untung nggak boker. Kok kayak ibu apa ya? Kata si Joko. Kok bau? Kok basah bangku? Ada embun-embunnya itu. Tapi kayak gini nggak sih Bunga pas habis itu? Joko, sorry ya, gua mau ke toilet dulu sebentar. Terus ke toilet. Kalau di sinetron ya, habis dia ke toilet langsung kabur. Oh iya, lewat jalan yang lain nggak kelihatan sama si Joko. Kalau versi sinetron kayak gitu. Iya. Tapi jahat sih. Jahat Joko lu mana ini si Bunga? Aduh, udah nggak gitu. Kasian juga sih yang jadi. Itu versi sinetronnya ya. Andai kata gitu. Ya, andai kata ini sinetron dan aku sutradaranya, maka aku suruh kayak gitu. Si Bunga. Tuh Joko kasihan. Joko. Iya, terus gimana? Nah, pas dia ini masih bengong gitu, karena Joko mungkin udah ketanggung malu lah mungkin ya. Iya, jadi udah deh. Beraniin aja gitu. Beraniin aja. Gimana? Ya rusuh lah intinya gitu kan. Gimana Bunga itu. Oh, minta jawabannya saat itu juga di waktu yang sama sih kayaknya. Bisa kan? Bisa. Ya karena
pasti akan banyak pertimbangan dulu nih. Nggak semerta-merta langsung plek. Punya hubungan khusus gitu kan, nggak mungkin kan. Ya mungkin ada juga lah beberapa, tapi ya beberapa mungkin yang langsung jawab juga ada gitu. Tapi kalau misalkan konteksnya kayak gitu, ya mungkin si bunganya juga tertekan. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan si Jokonya terus-terusan kayak memaksa buat ngasih jawaban, ya jatuhnya pasti jawaban yang terpaksa juga. Ya. Nggak akan benar. Nah, endingnya gimana? Jadi endingnya gitu, si bunganya masih belum tetap jawab juga. Tapi di sana bunga tuh kayak punya, kalau menurut aku itu kreatif sih. Di situ kan ada tisu. Bunga kebetulan bawa pulpen. Iya. Nah, entah seperti apa, kenapa dia bisa bawa pulpen ya? Kan mungkin tadi ya, bekas apa mau kerja kelompok yang nggak jadi itu. Oh ya. Iya bener kan, make sense kan? Iya, make sense. Nah, pulpen kan, tulislah di tisu itu. Apa aku nggak bisa kasih? Aku ke air dulu ya. Wih, serius. Sudah berkaya, tapi nggak langsung kabur ya. Nggak kayak tadi. Nggak sinetron ini. Asli kan? Asli. Berarti si bunga tuh sebelum ke toilet nulis dulu di tisu, dikasihin. Terus begitu bunga ke toilet, si Joko buka si lembaran tisunya itu. Ya. Jangan pasti buka. Anda kurang beruntung. Coba lagi ya. Kayak bungkus ale-ale ya. Ale-ale. Oh, ale-ale boleh bahas ini. Sama Alisana juga bisa. Terus gimana itu tuh? Kayaknya ini relate tuh sama ceritanya temen sih ada nih. Gua mirip gini soalnya. Mirip kayak gini gitu ya. Cuma orangnya nggak mau di-spill. Mr. X ya. Cowok ya. Iya. Jadi itu sih juga ini sama yang ini. Yang mana sih? Enak yang itu tuh yang dasar pizza ada. Ya, pizza beli lagi tuh di Padodo. Oh, deket Pak Ota ya. Dibeli lagi deh. Ada uangnya enggak? Nih, dah. Nih. Udah lah. Bisa marah pengen tukang parkir di Mutiara. Oh. Mutiara. Bawa aja tapi tarik. Tadi aku. Iya. Terus sahabat kesayangan aku. gimana? Parah dia mah ngeganggu aja. Kita lagi ngegibah. Nah, jadi waktu itu pas si ceweknya ini ke WC, dia tuh sebenarnya sambil prepare balik. Oh iya? Iya, kalau beres keluar dari WC itu, si Jokonya izin balik langsung. Aku pulang duluan ya. Si bunganya bilang. Tapi mukanya gimana? Enak nggak dilihat sama si Joko? Enggak banget katanya. Berarti banget. Kayaknya udah terjawab ya. Udah terjawab. Waktu pas si bunga mengekspresikan mukanya seperti itu, sebenarnya udah mewakilkan. Karena ada pesan yang tersirat. Bukan tersirat. Karena ada pesan yang tersirat dan tersurat. Tersuratnya tadi lewat tisu. Dan ya semoga kata. Nah, aku sebenarnya rada bingung ya. Kenapa? Kita nulis di tisu bakalan jelas emang ya? Bisa ya? Bisa. Soalnya dulu aku nulisnya bukan di tisu baca. Tapi pelan-pelan sih di tangan. Di tangan pakai gimana? Di tangan. Pakai silet. Sorry YouTube. Iya. Nggak. Bercanda itu. Pasti dilihat gudang garam. Karena berhubung tadi kan kita bahas sinetron nih. Kebanyakan di sinetron gitu kan. Pakai silet. Iya kan dulu pernah kan ada kan. Ya termasuk teman juga sih ada yang kayak gitu. Jadi yang kayak misal namanya juga. Iya. Beset-beset nih. Ya gitu terus gitu. Tinggal tulang doang. Dagingnya. Mending. Ini ada lagi lucu. Wadimor. Oh ini garis keras itu ya. Sarung aku kan Wadimor. Itu sempat jadi sponsor Persib ya. Lanjut. Jadi waktu itu ya si Joko ini pastinya heran gitu. Ya minimal ya oke lah misalkan di berarti lewat tisu. Tapi kan kalau bareng sama film ngomong langsung juga kan lebih baik gitu. Ya Joko pengen gitu, cuman nah kenapa kayak gitu?
Aku nggak tahu. Karena Apa jawabannya? nah, pas si bunga ini mau pulang, kan Joko ikut tuh, ya udah aku antri aja lah sampai depan ya. Aku nggak akan pulang bareng kamu lah gitu. Lah emang nggak akan bareng kata si bunganya. Kenapa ya? Waktu itu tuh, si bunganya ini dijemput sama pacarnya. Waduh. Punya pacar. Ya, dia nggak jawab di awal, tapi ya mungkin lebih ke apa? Lihat aja lah realitanya gitu. Jadi waktu diantar ke depan, ya lewat, dijemput lah gitu kan sama pacarnya ini. Sempet nanya tapi si Joko ke si bunga ini. Ke si bunganya. Ya, itu siapa katanya kan? Cowok aku. Dan si cowoknya ramah orangnya. Disamperin si Joko. Oh, gitu. Iya. Diajak ngopi? Enggak. Mungkin besoknya ya. Pas salamannya gimana? Pas salamannya gemetar nggak? Ramah tapi. Oh, ramah. Iya, kata si Joko ramah. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tapi ya itu pasti kaget banget lah si Joko. Jadi kan gini, si bunganya bilang, kenalin cowok aku kan. Sama lah si Joko itu. Ya sebutlah si cowoknya si apa ya? Si ini Bambang. Si Bambang ya. Si Bambang, sebutlah itu si Bambang. Kali ini cowokku Bambang. Kenalan. Maaf ya mas, ditinggal dulu. Saya harus pulang sekarang. Langsung bunga naik ke motornya. Naik langsung. Duluan ya mas. Ya nggak apa-apa, hati-hati. Joko, kasihan Joko. Wah itu katanya. Tapi ya gimana? Katanya gimana? Jadi hal itu tuh yang paling banget terus keinget tuh di memorinya si Joko itu. Waduh. Sampai dia nggak bisa buka lagi hatinya untuk yang lain. Yeah. Untuk nih, waktu yang panjang ini. Sebenarnya masih penasaran Bang. Kayak waktu nge-DM minggu lalu ya. Itu udah keadaannya udah berubah belum gitu. Kan siapa tahu belum gitu kan. Iya. Ya kalau menurutku sih kayaknya mungkin harusnya si bunga juga bisa membatasi diri sih kalau misalkan dia udah punya pacar, begitu diajakin kerja kelompok misalkan sama teman, walaupun teman ya, tapi lawan jenis gitu, ya lebih baik ditolak aja nggak sih? Oke. Iya, buat menjaga perasaan pacarnya juga gitu kan, walaupun mungkin pacarnya juga baik, dan mungkin berpikir dewasa dan mungkin juga ya, mungkin si pacarnya tuh tahu nggak tahu gitu. Kalau misalkan si bunganya ini sering diajak kerja kelompok gitu. Harusnya sih bisa kayak gitu si bunga tuh. Kalau aku boleh ngasih saran lah, POV lah gitu. Harusnya ya mungkin ya dengan adanya apa sih pacar ya udah deh gitu. Cukup lah ya. Bunga itu harusnya ya udah tolak aja secara halus gitu. Sorry ini di awal gitu ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut yang akhirnya si Joko ini tuh malah memunculkan perasaan gitu buat si bunganya. Ya sebenarnya si Joko juga nggak salah sih gitu, di awalnya itu nggak salah. Sebenarnya nggak ada yang salah juga si Joko. Iya sih emang. Dia mau ngungkapin ya itu haknya si Joko juga, karena kan si Joko tahunya si bunga ini lagi single. Gitu. Jadi ya menurutku ya fine aja sih yang dilakuin si Joko gitu. Wajar lah ya. Wajar. Bunganya sih ini yang PR-nya si bunga. Iya sih. Buat Joko, walaupun si bunga udah dijemput sama si Bambang dengan motornya, kamu bisa membeli BMW E36. Jadi fuckboy. Bentuknya tuh. Jemputlah si bunga atau cewek lainnya yang lebih dari si bunga. Tuh. Ini nih yang kayak gitu. Ini ya. Mobilnya fuckboy, tapi aku suka. Bentuknya emang bagus sih. E36 6 silinder. Knalpotnya ganti. Pakai yang lain ya? Yang agak brong dikit. Biar gagah. Ini pas begitu ke rumahnya si bunga itu. Gitu kan ada suara klaksonnya. Lagi ke bawahnya dan hewannya. Iya, langsung ser Porino buka deh. Mau kemana? Dijamin ya itu. Taunya pacarnya bawa Lamborghini. Percuma. Malah ambil apa? Nyewa lagi. Aduh, nggak apa-apa. Aku bercanda. pinjemin beat standku. Biar panas tuh. Bokongnya si bunga.
Jadi ingat episode yang udah ya itu ya. Yang soal hobi tuh. Iya bener. Ya, itu kocak banget. Ya terus gimana lagi tuh? Jadi setelah itu ya dia lebih tepatnya mencoba buat nerima lah. Nerima dulu. Nerima keadaan. Dengan rentan waktu yang cukup lama. Ya pastinya dong. Ya. Kaget juga lah yang jadi sejok. Dan dia nggak bisa buka hati lagi gitu kan. Wah, ya udah dalam banget sih, udah terlanjur tenggelam mungkin ya. Kalau kayak gitu. Jadi ya waktu itu kita udah nggak ini lagi nih, udah nggak kontak lagi lah. Nggak kontakan lagi. Aku sama si Joko tuh udah nggak saling tukar kabar. Oh gitu. Waktu itu. Nah, jadi kalau intinya nih, menurut aku ya udah, jadi sisi boundaries itu tuh lebih baiknya dibicarakan dari awal. Ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk pengen punya sahabat, misalkan si Bunga, kita dari awal harus punya kesepakatan itu dulu. Kalau menurut aku ya. Iya benar. Gitu. Jadi kesepakatannya bentuknya kayak gimana? Nah, jadi jangan sampai kalau misalkan dari kamu. Kalau dari aku tuh ya jangan sampai misalkan antaranya kalau udah ngejalin persahabatan nih udah cukup lama, ntar dikarenakan suatu hal jadi ada perasaan di antara kedua dari mereka ini gitu kan. Jangan sampai karena ya udah, kalau misalkan titelnya sahabat ya udah sahabat aja. Iya. Nggak perlu lebih dalam lagi gitu. Jangan lebih dari itu. Walaupun mungkin sahabat itu nggak hanya sama jenis ya, lawan jenis. Kan ya kayak contoh Joko sama Bunga ini, kita bisa petik hikmah yang ada di baliknya gitu. Tuh. Karena emang nggak bisa memungkiri juga ya, dan nggak bisa dibendung juga ya kalau seorang cowok sahabatan sama cewek. Ya aku pun juga banyak gitu sahabat dari kalangan cewek juga banyak. Ya. Tapi ya alhamdulillah mereka tahu batasan. Alhamdulillahnya gitu. Mereka tahu batasan, aku pun juga tahu batasan. Ya. Jadi jangan sampai terjerumus. Ada poin lagi kayak gitu. Poin yang lainnya ada lagi? Ada dong. Gimana? Takutnya aku malah over bahas enggak? Kalah. Over describe kan nanti poin-poin yang lainnya ini udah keambil duluan. Jadi aman. Nah. tenang. Yuk. Habis sih. Ya habis. Baca. Aku lagi mengurangi kopi. Kadang belum ntar ya. Nah, jadi di poin yang ini sebenarnya udah mendekati akhir nih Pak. Bukan akhir dari ini ya. Maksudnya mendekati poin yang terakhir lah. Segmen puncak lah gitu ya. Puncak. Jadi apa poin puncaknya? Bisa. Ini yang bakal ini menarik nih. Gimana? Nah, soal cara kita untuk mencoba memposisikan diri sebagai orang yang ingin gak mau ngerusak tali persahabatan itu, baiknya kayak gimana sih? Oke. Mulai siapa dulu? Dari siapa dulu lah? Oke. Kalau menurut gue ya, gitu. Kan tadi aku udah dibilang ya sebelumnya bahwa kalau persahabatan manusia itu nggak bisa ibarat itu nggak bisa kita ngatur gimana ya bahasanya. Pokoknya dalam pertemanan itu kita pasti menemukan dimana sahabat kita itu nggak hanya dari kalangan sesama jenis gitu. Ya karena itu tadi kan waktu pas zaman sekolah sering interaksi sama teman lawan jenis gitu yang akhirnya bersahabat karena mungkin sering setelah pulang sekolah mungkin ya kegiatan sering main kemana bareng-bareng gitu kan sama yang lain. Jadi walaupun mungkin gak hanya berdua tapi bareng-bareng nih gitu. Nah aku kan kayak gitu kan dulu kan punya sahabat cewek tapi bareng-bareng. Nggak khusus berdua. Jadi nggak berdua gitu. Ya at least sampai sekarang juga alhamdulillah masih berteman baik gitu karena bareng-bareng gitu. Dan mungkin kalau menurutku ya untuk caranya itu yang pertama itu yang membatasi yang satu itu sebenarnya harus tahu dulu deh. Dalam artian tahu ini tahu dia itu siapa. Dia itu siapa, terus
ketika kita tahu oh ya dia itu sahabat aku gitu. Ya. Nah, kita membatasi diri antara kita pribadi atau dia sendiri. Tapi menurutku ya mungkin dari kita dulu deh yang harus membatasi diri. Karena kan kita nggak bisa kan nyuruh orang buat membatasi dirinya gitu kan, susah kan. Makanya itu mah kesadaran diri sendiri aja. Yang dimana kalau aku sepengalamanku sama sahabat-sahabatku ini, aku tahu dia lagi pacaran sama siapa misalkan gitu. Karena kan emang sering ngobrol itu kan. Jadi kalau misalnya ada curhat apa sering ngobrol. Dan aku pun dan mereka pun tahu gitu aku tuh lagi sama siapa gitu. Dan wah, sorry guys. Bapak PLN. Jadi kita harus tahu dulu statusnya dia sama siapa, dan mungkin dia juga tahu gitu status aku lagi sama siapa. Yang kedua membatasinya kita mungkin kita tuh kayak punya komitmen dalam diri sendiri di mana oh ya dia itu sahabat aku harus memperlakukan dia sebagai sahabat. Cukup itu aja. Jangan lebih dari itu. Walaupun mungkin ya ada satu hal yang tersembunyi dan menurutku itu wajar. Yang menurutku itu nggak wajar itu kalau diungkapin. Contohnya kan cukup banyak bilang kan cowok sama cewek itu nggak bisa bersahabat. Benar. Setuju. Menurutku benar. Tapi ada kok cara lainnya agar si cowok dan cewek itu tetap bersahabat baiklah gitu. Dengan cara yaitu tadi yang tadi disembunyiin masalah hati, perasaan gitu ya. Jangan di-spill, jangan diungkapin. Simpen dulu. Simpen. Jangan disimpan dulu. Udah jangan di-spill lagi pokoknya. Pendam aja. Dibuang sih kayaknya agak susah, tapi lebih baik dipendam aja. Gitu aja. Itu sih menurutku cara aman. Cara aman dalam bersahabat dengan lawan jenis. Gitu. Yang kedua mungkin dari sisi intens ngobrol kayaknya lebih ini aja sih, sewajarnya aja sih kalau bisa. Jadi nggak yang menjurus ke obrolan apa ya? Iya, nggak yang tiba-tiba nanyain udah makan belum, ini belum. Jadi yang namanya perasaan itu sebenarnya kita nggak bisa ngebohongin. Benar. Karena itu emang udah tiba-tiba ngalir aja. Perasaan tuh tiba-tiba aku suka nih sama si ini. Itu wajar sih. Kalau dalam konteksnya perasaan manusia itu adalah suatu kewajaran. Yaitu tadi balik lagi gimana kita bisa mengolah emosional dan perasaan. Kalau kita emang menempatkan si teman kita yang cewek ini sebagai sahabat, walaupun memang kita punya perasaan sekecil apapun misalkan, kan kita balik lagi ke pasal pertama, bahwa dia itu adalah sahabat, nggak lebih dari itu. Udah selesai. Di situ poinnya. Sebenarnya agak simpel juga ya. Simpel. Tapi banyak orang yang masih susah. Betul. Gitu. Betul. Bangun. Jangan mimpi terus. Kalau mimpi terus, Anda akan kesiangan. Kayaknya cukup aja lah untuk jadi pelajaran gitu. Pelajaran. Jadi kita sama-sama pulih. Betul. Gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi, soal yang tadi ya, yang perhatian itu. Yang perhatian itu, sebenarnya aku sama sahabat kecil aku adalah suka ngelakuin hal-hal yang mungkin kalau teman-teman cowok lain ngeliat tuh kayak anjir lah, apaan gitu. Sesimpel kayak gini Pak. Misalkan kita habis dari mana gitu lah. Habis dari acara mana. Pulang. Ngopi-ngopi dulu bentar, ngobrol-ngobrol. Aman? Kenal gitu? Aman deh, aman banget. Mau ada yang nyari nih orang rumah. Aman. Asli. Telepon sama dia aja. Punten lah, ini masih di sini. Ada si Aldi. Oh iya tuh. Oke. Kayak gitu. Terus juga ya saling ngingetin kayak misalkan kita agak sedikit punya kebiasaan yang buruk kayak sesimpel begadang lah. Seperti begadang. Misalkan dia lihat nih, aku lagi WhatsApp misalkan masih online jam 1:30 ya. Cowok belum tidur gitu.
kadang suka gitu, saling ingetin aja gitu hal kayak yang receh-receh kayak gitu. Cuman ya dengan hal itu justru ngebangun apa namanya kayak perasaan deket lah sama sahabat gitu. Kayak ibaratin kayak saudara kayak gitu sih aku gitu. Jadi ya intinya mungkin juga ini sekalian kesimpulan akhir juga ya Pak Cep ya, penutup juga lah. Sebenarnya tadi masih ada satu poin, cuman tadi sama udah kayak ini juga nih. Oh, udah kejawab juga. Udah kejawab juga. Ini first time ini sih gitu. Jadi oke, nggak apa-apa. Ya, apa ya? Ya kalau dibilang ini hal yang sulit gitu ya. Judul ini tuh hal yang sulit ya judul. Maksudnya bahasan ini tuh terbilang mungkin agak sulit. Tapi ya yang jelas kalau dari aku ya udah aja sih kayak apa ya? Kayaknya masih ada hal lain yang jauh lebih menarik gitu. Daripada masih mikirin hal yang sama gitu ya, terutama soal apa? Patah hati. Patah hati. Misalkan cari kesibukan baru, cari hal-hal yang baru yang belum pernah kamu lakuin gitu sebelumnya. Terus banyakin ngobrol gini. Oh ya, ini dapat masukan dari host kita yang lain nih. Adwi, itu aku suka ya bagaimana. Nah, kata beliau gini, banyak-banyakin cerita, jangan dipendam sendirian terus. Itu karena ntar kalau udah kayak gitu, sedikit demi sedikit bakal pulih sendiri. Betul. Tapi emang bener sih. Ya. Emang bener kata dia. Ya gitu. Dan wajir. Thank you Adwi. Terima kasih Paman Dwi. Sekarang saya sudah bisa menjadi Spider-Man lagi. Wah, Spider-Man lagi. Udah cicak. Spider-Man. Dulu tahu nggak dulu aku Spider-Man? Oh, itu kesukaannya? Bukan kesukaan. Dulu aku emang Spider-Man. Wah, dalam apa tuh? Tapi dalam mimpi. Oh, Oke. Begitu? Ya, Rahang aku udah capek. Kamu masih ada obrolan nggak? Nah, cukup sih kayaknya. Cukup. Cukup. Jadi ya thank you banget ya buat temen-temen yang udah simak episode ini. Dan jangan kapok-kapok tentunya buat mampir nih ke channel YouTube ini, karena ya tentunya di channel ini kita bakalan bahas soal hal-hal yang menarik. Tapi untuk bulan ini kebetulan kita lagi ada segmen nih friendship. Ya, kalau kamu pengen tahu lebih jelasnya apa aja nih yang bakal dibedah gitu ya di segmen ini, mampir ke IG kita ya. Nah itu di mana kita? Di Instagram ya, kita @tanpa_naskah. Oke. Dari situ. Nah, buat kamu yang seneng audio, kamu mampirnya ke Spotify aja. Spotify, teman yang baik. Terima kasih buat Bim Oki yang udah menginspirasiku. Asli, ini suaranya renyah ya, bisa gitu. Asli. Udah aja. Mungkin itu aja. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Dan kita akhiri aja nih episode hari ini dengan lagi harapan. Gimana? Semoga hidup kamu lebih baik untuk depannya. Amin. Amin. Ya. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu dan happy selalu. Ya. Happy Salma. Terima kasih ya. Aku Cepi. Aku Ray. Oke, pamit ya. Ya. See you next time. Bye bye.